Bicara pada keheningan pada hatimu, jangan menggunakan lisan dohirmu. Usahakan kalau bisa mandi tobat dulu, kemudian apapun, ya Allah tadi semua kembalikan tadi semua ya. Itulah yang disebut dengan apa namanya kembalikan segalanya kepada Allah. Tadi termasuk barangkali, ya Allah barangkali ada di dunia ini selama baik di kehidupan ini, di kehidupan lalu, di kehidupan yang lalu lagi, saya pernah menyakiti siapapun, ya Allah doakan dia. Siapapun yang pernah saya sakiti di kehidupan ini, di kehidupan jauh sebelumnya, ya Allah muliakan dia. Kalau sekarang ada keluarganya, ampuni dosanya. Dan sebaliknya kalau ada orang ya Allah yang punya dosa kepada saya, kepada keluarga saya di kehidupan ini, di kehidupan lalu, bahkan di kehidupan jauh sebelumnya, maka saya ya Allah, saya maafkan dia hari ini, detik ini, maka saya bebaskan, tiada satupun makhluk salah kepada diri saya. Kalau kita ingin dilepaskan dari karma daripada orang lain, lepaskan karma orang lain pada diri kita, itu saja. Allah itu selalu begitu. Lihat surat Ibrahim. Pada saat orang, hei Fulan, kamu mau maaf? Itu kan kisahnya seolah-olah terjadi di akhirat. Tapi sebetulnya inilah harus memahami tentang makna Quran. Hei Fulan, kamu memaafkan enggak? Enggak, saya tidak akan maafkan. Saya akan ambil dosa. Karena hak saya adalah dosa saya diambil oleh dia, pahala dia saya kasih. Kata Tuhan, bagaimana kalau seandainya kamu maafkan dia, kemudian kamu saya maafkan, kemudian semuanya kamu dikalikan lebih baik lagi daripada, oh baik kalau gitu saya maafkan. Jadi ujung-ujungnya manusia itu memaafkan itu lebih untung. Karena itulah hakikat Tuhan, memaafkan. Gitu. Ya. Itulah makanya tadi semuanya akan baik-baik saja karena Tuhan menyuruh kita memaafkan semuanya. Ya. Mohon maaf atas kekurangan walaupun tidak ngaji, ya hanya ngobrol saja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Syahiduna. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya zafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Irfa'i Allah darajatan il jasad wal qalb wal binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binuri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Selamat malam sahabat dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, sahabat-sahabat Taiwan, sahabat Australia, sahabat Turki, India ya, dan teman-teman di Patani Thailand, di Brunei, di Kedah, Sabah ya, Kuala Lumpur dan juga seluruh wilayah Indonesia. Kalimantan ya, dari Sabang sampai Merauke ya,
pada malam hari ini kita tetap gunakan waktu ya, menggunakan waktu 1 jam untuk kita bertafakur. Barangkali mudah-mudahan karena kita selalu diperintahkan oleh Allah mencari wasilah, wabtagu ilahil wasilah. Mudah-mudahan dengan 1 jam yang kita lewatkan setiap pagi jam 6 dan setiap malam jam 8 malam adalah menjadi waktu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Abah tidak berniat mengajari siapapun, ya, tidak niat menasihati siapapun. Adalah marilah kita gunakan ruang dan waktu adalah untuk kita bertafakur. Karena diperintahkan oleh baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin, yang berkaitan dengan bab furu, ya, tafakkaru sa'atin khairun min ibadita sab'ina sanatin, yang berkaitan bab ibadah. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin, tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun adalah untuk kita mengenal diri, mengenal Allah. Pada malam hari ini seperti biasa kajian kita adalah kajian tasawuf, tauhid, ya. Maka oleh karena itu adalah marilah selalu Abah adalah memberikan disclaimer adalah marilah bijaksana mengambil, ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah bahas manusia yang lebih buruk dari iblis, manusia yang lebih buruk dari binatang. Tetapi Al-Quran juga adalah mereportase manusia adalah hatinya lebih keras daripada gunung, sahabat. Nah itulah padahal manusia itu adalah membutuhkan bahagia. Dan bahagia itu cirinya adalah hati yang lembut, sahabat. Ya. Jadi pada dasarnya dijelaskan dalam kitab Syirah Asrar adalah qala asy-syaikhu asy-syaki al-balqi. Beliau berkata rahimallahu alaihi wa alamatus sa'adah, ada alamatus sa'adati khamsatun. Cirinya orang yang bahagia itu ada 5, ya. Adalah min alamatus sa'adati khamsatun, adalah yang pertama adalah layyanul qalbi, adalah hati yang lunak, hati yang lembut, ya. Wa kasratul bukai adalah banyak yang menangis, ya. Jadi hati yang lembut adalah merupakan puncak kebahagiaan. Nah inilah sementara Allah mengisahkan, sahabat, adalah tentang manusia yang lebih keras hatinya lebih daripada batu, ya. Bahkan di dalam banyak ayat Allah membuat perumpamaan gunung pun hancur kalau seandainya Al-Quran disampaikan kepada gunung. Tetapi manusia malah sebaliknya. Al-Quran hanya dijadikan permainan. Maka itulah baginda Nabi menangis dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ya, Allah mengisahkan tentang baginda Nabi Muhammad menangis pada Allah. Wa qala Rasul, berkata Rasulmu adalah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya umat-umatku adalah mencampakkan isi Al-Quran, membuang isi Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Karena memang Al-Quran menjelaskan betapa kerasnya hati manusia. Dan Al-Quran, sahabat, banyak menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan. Maka disinilah adalah ketidakberhasilan adalah manusia adalah mengambil perumpamaan dari Al-Quran. Hampir seluruh ayat Al-Quran itu sebetulnya perumpamaan tentang surganya, tentang nerakanya, tentang banyak hal. Karena Allah selalu membuat perumpamaan. Ya. Orang bijak berkata Allah mengajarkan manusia dengan perumpamaan dan manusia mengajarkan binatang dengan cambukan. Maka marilah kita mempelajari. Itulah Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Sesungguhnya adalah Allah membuat perumpamaan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas, perumpamaan dan perumpamaan.
Maka begitu banyak ayat yang mengisahkan tentang Allah membuat perumpamaan. Misalnya surat Al-Kahfi ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadal Qur'an linnasi min kulli masalin. Jadi seolah-olah tiap ayat Quran itu adalah perumpamaan. Ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi adalah manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Itulah Allah mengumpamakan hati manusia itu lebih keras daripada gunung, sahabat. Dalam surat Al-Isra Allah menegaskan, hampir mirip ayatnya adalah, tetapi sama dengan menggunakan litahqiq adalah seolah Allah memastikan keadaan hati manusia dan memastikan isi Al-Quran itu dengan perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna linnas fi hadal Qur'ani min kulli masalin. Sama kalimatnya, tapi di belakangnya fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Tetapi manusia kufur kepada perumpamaan-perumpamaan itu. Dan sebaliknya manusia malah terjebak di dalam perumpamaan, bukan dia mengambil intisari apa maksud Allah itu, sahabat.